Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Anak-anak, mari masih semangat ya? Mengikuti pelajaran Pak Mif ya, semangat ya? Masih. Coba semangatnya kita coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Terus tepuk semangat. Oke, terima kasih. Sebelumnya, mari kita cek dulu kesiapan pelajaran hari ini. Coba berdiri semuanya. Dilihat kanan kirinya sudah bersih, rapi, tertib, teratur. Dilihat, ditengok kanan kirinya. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, silakan duduk kembali. Silakan. Sebelum kita mulai, sebagai wujud nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, Mbak. Izin. Ayo, yang dirjen, silakan, nggak apa-apa. Siap. Silakan berdiri semuanya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa bersama. Semoga pelajaran hari ini selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Minta tolong ketua kelas, silakan memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai lagi, kita cek kehadiran teman-teman. Yang Bapak panggil silakan angkat tangan, ya. Amelia Nurwahidah, Arnanda Safira, Aulia Rahmadina, Aca, Chelsea Natania, Dewi Mujiati, Aisyah, hadir. Abdul Rozak, Angel, hadir. Mariska, Muhammad Zakaria, Muhammad Fajar Rizki, Vina, hadir. Muhammad Rehan, Dina, hadir. Natasha Laili Febrianti, hadir. Natasha Putri, Novi Diana Putri, Nur Laili Juliana, tidak hadir. Pina Dinata, Putri Jelita, hadir. Putri Reira, Riki Ardiansah, Vika Dwi, sakit, ya. Yanuar Dwiki, Zainul Arifin, Zivana, alhamdulillah ada yang hadir, ada yang tidak hadir, nggih. Semoga yang tidak hadir, belum hadir, yang masih sakit segera lekas sembuh. Amin Allahumma amin. Nggih. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari terkait tentang apa? Biaya produksi apa? Biaya produksi. Bentar ya, Bapak siapkan materinya dulu. Belum muncul. Nah, tujuan kita dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mengartikan biaya produksi, ya. Kemudian peserta didik mampu menerangkan jenis-jenis biaya produksi. Peserta didik mampu menghitung biaya produksi pada studi kasus. Nanti kita akan belajar menghitung terkait studi kasus terkait apa? Biaya produksi. Oke. Sebelumnya teman-teman masih ingat apa itu biaya? Oke. Apa itu produksi? Betul sekali. Apa itu laba? Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Sebelum kita pelajaran lebih jauh, ada sedikit motivasi dari Bapak. Biasanya kita itu kalau belajar terkait dengan hitung-hitungan, entah itu matematika, entah itu ekonomi yang nanti sifatnya hitung-hitungan, itu nanti biasanya mengantuk. Nah, ini ada motivasi dari Bapak.
Dulu kita itu mikir tentang apa? Untung rugi. Sekarang kita mikir apa? Peluang dan solusi. Karena anak hebat, melek ekonomi. Bersama Pak Mif, ekonomi menjadi oke. Oke. Teman-teman, oke. Kenapa kita itu dikatakan negara berkembang, sementara di Amerika, Jepang itu negara maju? Karena mereka itu mindsetnya di negara-negara maju itu apa? Karena mereka asetnya yang bekerja. Oke. Bekerjanya orangnya sama, tapi apa? Aset mereka bekerja. Tapi kalau di negara kita, negara berkembang, kita lah ya, kita itu yang bekerja keras tapi asetnya tidak bekerja. Aset itu apa? Harta. Mungkin kita bekerja kemudian ditabung. Oke, tapi kalau mereka orang-orang di negara maju itu asetnya suruh bekerja. Dia berapa? Namanya uangnya itu apa? Untuk ditanam modal dan lain sebagainya. Oke. Next. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, nanti Pak Mif akan membagikan asesmen diagnostik, yaitu kerjakan dan kumpulkan ya. Silakan nanti diisi, setelah diisi nanti dikerjakan kemudian dikumpulkan. Ke belakang. Jangan lupa nanti nama, oke, kelas belakang. Silakan diisi yang sudah mendapatkan. Ke belakang. Dibantu. Sudah cukup? Silakan yang sudah mendapatkan lembaran dikerjakan asesmen diagnostik terkait pelajaran yang akan kita pelajari bersama. Ini untuk mengukur seberapa teman-teman bisa menggali terkait tentang biaya produksi.
Oke, Javin, bagus. Vika sakit apa? Oh iya. Sudah? Ya, santai saja, belum, santai saja. Kalau belum. Cukup? Jangan lupa nama kelasnya. Oke, baik. Dikumpulkan dari belakang. Kumpulkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Lembar belakang ke depan, lembar belakang ke depan. Selanjutnya, mari kita simak bersama terkait video biaya produksi. Nanti teman-teman siapkan catatannya, yang penting teman-teman catat. Paham ya? Oke, silakan disimak video berikut. Benar sekali teman-teman Pak Petri, dan hari ini kita akan mempelajari materi mengenai biaya produksi. Baiklah, sebagai media belajar kita kali ini, silakan sobat kreator simak materi biaya produksi sebagai berikut. Kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep biaya produksi untuk kelas 11 SMK, pelajaran produk kreatif dan wirausaha. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi, ada bagian saya artinya apa sih yang dimaksud dengan biaya produksi? Sepak bola, menghidupkan kelompok produksi adalah pelaporan keuangan manajerial.
Selanjutnya, kalau kita juga sudah membahas mengenai konsep tentang biaya produksi, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini mengenai perhitungan biaya produksi. Saya ambil contoh di sini adalah pada kasus PT ABC. Sekarang kita lihat dengan soal produksi.
Baik, terima kasih. Bagaimana setelah menyaksikan video ini tadi, sudah tergambar, ada gambaran terkait biaya produksi? Alhamdulillah. Baik, Bapak jelaskan lagi terkait biaya produksi. Nih, coba disimak pengertian dari biaya. Itu tadi, nggih. Biaya adalah kas atau nilai yang setara kas yang dikorbankan untuk produk yang diharapkan dapat membawa keuntungan masa kini dan masa yang akan datang bagi organisasi atau perusahaan. Itu namanya biaya. Jadi dia mengeluarkan terlebih dahulu untuk biaya yang akan ia produksi. Boleh untuk masa kini atau masa yang akan datang. Biasanya objek daripada biaya ini nanti outputnya adalah apa? Barang dan jasa. Kalau barang itu ada wujudnya, okay? Tapi kalau jasa hanya bisa dirasakan. Dengan demikian, biaya digunakan untuk menghasilkan manfaat pendapatan disebut beban. Oleh karenanya, setiap periode beban tersebut dikurangkan dari pendapatan pada laporan laba rugi. Kerugian adalah biaya yang kadaluarsa tanpa menghasilkan manfaat pendapatan pada satu periode. Umpama dalam 1 tahun dia kok tidak ada income-nya, tidak ada pemasukannya, maka sudah bisa dipastikan hal tersebut merupakan kerugian. Paham? Kemudian objek dari biaya itu sendiri adalah apa? Objek biaya adalah segala hal seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, kegiatan, dan yang lain di mana biaya-biaya diukur dan dibebankan. Pastinya anggap saja kita merupakan apa? Kita merupakan pelaku usaha mikro, kecil, okay? Perumahan, membuat tahu goreng, okay? Pasti ketika ingin membuat suatu produk, kita harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu. Itu maksudnya daripada seperti produk. Kemudian nantinya kita mendapatkan pelanggan. Itu contohnya. Nah, dari sektor suatu produk itu nanti ada pos-posnya sendiri. Okay? Contoh kecil tadi tahu goreng. Ada yang membuat tahu. Tahu itu dari mana asalnya? Kedelai digiling terlebih dahulu, dimasak. Ada yang dari daerah Bapang tahu, nah seperti itu ya. Dari tahu itu digiling terlebih dahulu, kemudian ada pos untuk memasaknya. Setelah tahu itu dimasak, kemudian diapakan? Digoreng, kemudian menjadi, kalau ingin dikembangkan lagi menjadi tahu isi. Nah, dari sektor-sektor itu nanti itu memerlukan yang namanya biaya. Okay? Misalnya itu, bila ingin menentukan berapa biaya untuk membuat pisang goreng, maka objek biaya adalah pisang goreng. Bagaimana kamu nanti membeli apa? Bahan bakunya terlebih dahulu, pisang, kemudian membeli penunjang untuk menggoreng, minyak goreng, ya, dan lain sebagainya. Pasti memerlukan yang namanya biaya. Kemudian biaya produk berwujud dan jasa. Tadi Bapak singgung, produk itu ada berupa barang dan jasa. Ada 3 dimensi perbedaan antara produk berwujud dan jasa, yakni tidak berwujud, artinya bahwa pembeli jasa tidak dapat melihat, merasakan, mendengar, atau
mencicipi jasa sebelum dibeli. Hal sebaliknya adalah produk berwujud. Oke. Contohnya, sebelum kamu umpamanya jasa yang mas-masnya, yang cowok, biasanya apa? Menggunakan jasa apa? Potong rambut. Sebelum kamu melakukan rambut kamu dipotong, bisa dirasakan? Bisa dilihat? Kemudian bisa dicicipi? Tidak, itulah yang namanya jasa. Semisal kamu ingin pergi ke mana? Ke Surabaya semisal, naik transportasi umum, naik bus semisal, ya. Itu termasuk produk barang apa jasa? Jasa, okay. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dicicipi, ya itu namanya jasa. Sebaliknya kalau produk tersebut itu bisa dilihat, dirasakan, dicicipi, itu namanya barang. Kamu semisal membeli tadi apa? Pisang goreng, bisa dicicipi, bisa dirasakan. Nah, seperti itu. Kemudian tidak tahan lama berarti bahwa jasa tidak dapat disimpan. Mungkinkah ketika kamu potong rambut, terus potong rambut? Tidak mungkin. Mungkinkah ketika kamu perjalanan ke sini ke Surabaya naik transportasi umum, naik bus, sampai Surabaya tetap naik bus saja? Tidak. Artinya apa? Ini membuktikan bahwasanya jasa itu sifatnya tidak tahan lama. Paham boten? Oke. Kemudian tidak terpisahkan, artinya produsen jasa dan pembeli jasa biasanya harus berada dalam hubungan langsung agar terjadi pertukaran. Akibatnya jasa seringkali tidak dapat dipisahkan dari produsennya. Analoginya, ketika kamu potong rambut, mungkinkah kamu potong rambut di barbershop, sudah duduk, kemudian orang yang memotong rambutnya di dalam rumah, mungkinkah rambut sampai terpotong? Tidak mungkin. Ketika kamu bepergian ke Surabaya, sudah naik bus, ya, kemudian penyedia jasanya atau sopirnya itu masih di warung. Bisakah mobil itu jalan? Boten. Artinya apa? Ini membuktikan bahwasanya apa? Antara konsumen daripada jasa tersebut dan produsen daripada jasa tersebut itu harus circle. Harus apa? Tidak dapat dipisah. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Oke. Pokok dalam ilmu ekonomi itu tidak lepas dari 3 hal. Produksi, konsumsi, kemudian distribusi. Apa itu produksi? Melakukan aktivitas apa? Kegiatan produksi. Pembuat apa? Pembuat. Kalau konsumsi, aktivitas memakai, menggunakan, itu namanya konsumsi. Kemudian penghubung antara produksi dengan konsumsi itu namanya distribusi. Disebut apa pelakunya? Distributor. Pelaku produksi namanya produsen. Pelaku konsumsi namanya konsumen. 3 hal itu dalam ilmu ekonomi harus teman-teman pahami. Paham? Oke. Next. Kemudian unsur biaya produksi. Bahan baku langsung atau direct material adalah bahan yang menjadi bagian dari barang hasil produksi. Ketika kita ingin membuat suatu produksi, pastinya kita sudah menyiapkan apa? Namanya bahan bakunya, bahan untuk diproduksi. Tadi ingin membuat tahu pisang goreng, bahan bakunya apa? Pisang. Kemudian biaya bahan baku merupakan harga pokok bahan yang diolah dalam proses produksi. Kemudian nanti ketika kita sudah menyediakan, biaya sudah dikeluarkan, baru yang namanya proses produksi. Kemudian dari
Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Sebelum ke sana, ketika kita ingin membuat pisang goreng, mungkinkah tiba-tibakah pisang itu sudah wujud pisang goreng? Pasti dalam pembuatan pisang goreng ada yang namanya apa? Tenaga kerja. Maka tenaga kerja ini masuk dari unsur biaya produksi. Tenaga kerja langsung atau direct labor adalah semua balas jasa yang diberikan perusahaan kepada semua karyawan sesuai dengan fungsinya ditempatkan pada perusahaan. Contoh bagian produksi, pemasaran, administrasi, dan bagian umum. Itu semua ada sektor penjaga atau tenaganya, yaitu nanti dimasukkan dalam biaya produksi. Semisal teman-teman menjadi wirausahawan, ingin membuat suatu produk, lah produk itu nanti teman-teman ketika akan memasarkan itu nanti ada pos-pos tersendiri, mulai dari bahan mentah masuk dalam proses produksi, masuk dalam pengemasan apa namanya? Packing, kemudian masuk dalam pos administrasi terlebih dahulu, diberi label, diberi label supaya apa? Supaya menarik. Jadi untuk barang-barang produksi itu nanti dilihat casingnya, biasanya seperti itu. Selain isinya juga dilihat luarnya, kulitnya, casingnya. Setelah administrasi ke pemasaran, setelah itu sampai pada konsumen. Jadi terus muter, kamu mendapatkan hasilnya, mendapatkan untungnya, labanya, kemudian laba ini nanti kita proses lagi menjadi apa? Muter menjadi produksi lagi, seperti itu. Sirkulasi apa? Sirkulasi perusahaan. Nah, masing-masing posnya ini memiliki apa? Memiliki tenaga. Tuh, tenaga kerja. Kemudian yang terakhir, biaya tidak langsung atau factory overhead cost adalah biaya gabungan antara joint cost untuk semua satuan output yang diproduksi. Dalam proses kita memproduksi, selain biaya itu tadi, selain tenaga, ada yang namanya overhead. Contohnya adalah apa? Listrik, kemudian air, itu termasuk biaya apa? Overhead. Sesuatu yang menunjang, mendukung terhadap proses terjadinya produksi. Kan biasanya kalau kita dari bahan baku, itu ada proses pencucian terlebih dahulu. Nah, mencuci itu menggunakan air dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya biaya overhead. Kemudian dalam proses kita menentukan biaya produksi, ini ada beberapa tahapannya. Ada beberapa tahapannya. Pertama adalah kita harus apa? Menentukan penggunaan teori biaya produksi. Kemudian apa? Disusun dan total pembelian bahan baku. Jadi teman-teman kalau menjadi pelaku usaha, itu harus detail. Keluar masuknya uang itu harus detail, harus ditulis. Kalau dalam ilmu akuntansi itu apa? Terlebih dahulu, kalau akuntansi itu dari bawah ke atas, itu. Tapi kalau audit itu uangnya sudah dibelanjakan, baru nanti diaudit dari atas ke bawah, arusnya seperti itu. Jadi teman-teman memiliki uang, dicatat sebagai akuntansi. Uangnya dulu banyak dibelanjakan untuk apa, itu harus detail pencatatannya. Bedanya itu tadi, akuntansi dengan audit. Kalau akuntansi dari bawah ke atas. Tapi kalau audit itu uangnya sudah dibelanjakan, pure, kemudian diaudit. Ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa, sesuai dengan detail tanggal keluarnya. Paham, Nah, kemudian setelah kita rincikan dan jumlahkan biaya SDM,
Selanjutnya buat perhitungan biaya overhead. Kira-kira dari proses kita produksi, kira-kira berapa persenkah biaya yang kita keluarkan untuk biaya overheadnya. Paham? Kemudian jumlahkan seluruh biaya pengeluarannya. Oke. Dan tetapkan harga pokok produksi setiap produk. Kamu akan membidik berapa? Oke. Umpamanya hari ini membidik 100 pak, hari kedua membidik 150 pak, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nanti kita akan belajar menghitung terkait studi kasus, oke, yang sudah Pak MIP sediakan. Kemudian selanjutnya ada biaya non produksi. Selain biaya produksi ada biaya non produksi. Biaya penjualan adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan dan mendistribusikan barang atau jasa. Ini non biaya apa? Non produksi, tapi harus kita keluarkan. Oke, biaya penjualan. Misalnya gaji tenaga penjual. Oke, pastinya kamu ketika ingin daganganmu, produkmu itu sampai ke konsumen, pasti ada yang menjualnya, oke. Nah, itu ada tenaganya dan juga ada cost-nya. Kemudian iklan, entah iklan itu iklan di papan-papan ataupun iklan di media sosial. Pasti kan teman-teman ketika melihat media sosial ada ikan apa? Misal ikan tahu goreng, pisang goreng, bahkan tempe goreng, tidak menutup kemungkinan iklan-iklan tersebut itu berbayar. Nah, kemudian lagi pergudangan, supaya produksi teman-teman itu aman, pastinya ditempatkan pada gudang, tempat yang steril dan lain sebagainya. Biasanya kalau gudang itu ada sewanya. Kemudian lagi pelayanan, ada servisnya atau pelayanan. Ada pengiriman produk dari semisal kamu menjadi orang membuka perusahaan pisang goreng terkemuka, dikirim antar daerah. Jadi cabang perusahaanmu di Jombang, kamu kirim kemana? Ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumatera, dan lain sebagainya. Lah, proses pengantaran ini namanya distribusi. Distribusi ini juga memerlukan biaya. Akan tetapi biaya ini tidak masuk dalam biaya produksi, tapi masuk biaya non. Paham? Kemudian lagi ada klaim. Klaim itu semacam apa? Semisal ada nota masuk, nota perjalanan, atau nota dia berjalan untuk konsumsi, akomodasi dan lain sebagainya, diberikan ke perusahaan ini nota perjalanannya, ini nota akomodasinya. Ini masuk dalam non produksi. Kemudian dan sebagainya. Selanjutnya adalah biaya administrasi, adalah semua biaya yang berhubungan dengan administrasi umum. Organisasi yang tidak dapat didestimasi secara tepat baik untuk pemasaran ataupun produksi. Contohnya, biaya administrasi adalah gaji manajemen. Setiap produksinya nanti ada manajemennya, ada gajinya. Kemudian pencetakan laporan tahunan. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah entah itu manufaktur dan lain sebagainya, itu tutup buku pelaporannya itu pada akhir tahun, yaitu bulan berapa? 12, bulan Desember biasanya seperti itu. Kemudian lagi administrasi dan gaji manajemen, kemudian biaya administrasi, pencetakan laporan tahunan, bulanan, atau periode tertentu. Entah itu 3 tahun, entah itu 5 tahun, entah itu 10 tahun. Kemudian akuntansi umum, peneliti dan pengembangan dan lain sebagainya. Ini masuk dalam biaya administrasi. Yang mana biaya administrasi tersebut bukan termasuk biaya
produksi. Bisa terfikirkan nggih? Bisa tergambarkan nggih? Oke. Selanjutnya ini analisa biaya produksi. Oke. Masih semangat? Masih. Coba kita ice breaking terlebih dahulu supaya tidak ngantuk. Oke. Ayo tepuk semangat dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Analisa biaya produksi. Pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Apa? Fixed cost. Apa itu? Biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas output yang dikeluarkan itu berubah. Biaya ini akan tetap ada walaupun perusahaan tidak melakukan produksi. Yang termasuk biaya ini sewa ruangan, gaji pegawai, dan penyusutan mesin-mesin. Skala besar suatu perusahaan pasti ada sewa gedungnya. Meskipun toh dia itu tidak melakukan produksi, sewa gedung ini tetap jalan. Gaji karyawan dan lain sebagainya juga tetap harus diberikan. Penyusutan mesin, semisal teman-teman membeli mesin presnya seharga berapa? 10 juta. Oke, seharga berapa? 10 juta. Baik mesin pres itu digunakan atau tidak, pasti ada yang namanya penyusutan pengurangan. Jadi harga baru itu, harga suatu barang baru itu berbeda dengan suatu barang yang apa? Yang bekas. Itu namanya apa? Penyusutan. Itu maksudnya. Kemudian lagi ada biaya variabel atau variable cost. Apa? Variable cost. Apa itu? Merupakan biaya yang jumlahnya berubah ketika jumlah barang yang diproduksi berubah. Produksinya banyak, maka apa? Barangnya juga banyak. Produksinya sedikit atau kecil, maka barangnya sedikit atau kecil. Yang tergolong biaya variabel adalah biaya pembelian bahan mentah atau bahan dasar yang digunakan untuk produksi. Teman-teman akan memproduksi pisang goreng. Beli pisangnya 10 tundun. Oke, 10 tundun. Maka nanti hasil produksinya, kosnya, biayanya juga akan banyak. Paham betul? Nah, selanjutnya adalah biaya total atau total biaya, cost, merupakan seluruh biaya atau pengeluaran yang dibayar perusahaan untuk membeli berbagai input, baik itu barang ataupun jasa untuk keperluan produksi. Itu totalnya, termasuk biaya overhead dan lain sebagainya. Kemudian harga pokok produksi atau disingkat apa? HPP, harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ini keseluruhannya disebut apa? Harga pokok produksi. Terakhir, harga jual adalah jumlah uang yang diminta penjual dari pembeli sebagai kompensasi untuk barang atau jasa yang ditawarkan, dan biasanya terdiri dari total biaya produksi atau HPP, biaya non produksi, dan keuntungan yang diinginkan. Dari situ nanti kita bisa menganalisa berapa sih keuntungan yang akan kita inginkan, kita peroleh, dan lain sebagainya. Sampai di sini paham? Paham. Kemudian ini rumus penting. Nanti kita akan terapkan di dalam studi kasus. Pertama adalah kita mencari biaya total. Biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan fixed cost ditambah apa? Variable cost. Bisa nggih?
Kemudian yang selanjutnya dalam menentukan harga pokok produksi sama dengan biaya total dibagi jumlah produksi. Yang ketiga adalah harga jual sama dengan harga pokok ditambah laba dikali harga pokok. Silakan dicatat sebagai pengingat teman-teman. Nah, terlebih dahulu dicatat sebelum kita melanjutkan dalam studi kasus. Sudah? Nah, coba sebagai pengingat kita baca bersama-sama. Biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Harga pokok produksi sama dengan biaya total dibagi jumlah produksi. Harga jual sama dengan harga pokok ditambah laba dikali harga pokok. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya teman-teman, kita akan diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok, Bapak bagi kelompok, nanti materinya atau bahan diskusinya nanti diakses dalam Google Drive yang Bapak bagikan. Paham? Sekarang Pak Mi bagi terlebih dahulu untuk kelompoknya. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Berhitung mulai dari Mas Japin. 1. Oke, silakan teman-teman mencari kelompoknya yang 11, 22, 33, 44, 5. Oke, silakan mencari. Hitungan 1, silakan, ayo. Ayo teman-teman, silakan. Ayo silakan. Ayo cepat. Oke, cekan. Ayo silakan. 1 sini. 1. 2 di sini. Menghadap, bentar, ayo. Ayo cepat. Ayo. Ayo cepat. Enggak apa-apa, ayo. Ayo, Mbak, ayo. Dicari kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Mejanya di bawah, kursi mejanya di bawah, enggak apa-apa. Yang dekat. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ayo, Mbak. Cari kelompoknya. Ini G. Kelompok 1 ayo di 2, silakan 2 ke sana, kamu ke sana, 2. Yang 1 mana kelompok 1? Ayo sini, ke sini. Berlingkar enggak apa-apa, berlingkar, mendiskusikan. Cari kelompoknya, Mas. Berdiri dulu. Berlingkar. Malaikat menghadap. Menghadapnya dulu, Mas. Menghadap. Ayo 1, 2, kelompok 3 ini, G. Ayo silakan. Ayo kelompok 3. Kok masih bingung? Ayo.
Mana kelompok 1? Nah, silakan diakses di Google Drive-nya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Silakan melingkar. Silakan melingkar. Ayo. 1, 2. Berdiri dulu, berdiri diangkat. Bagus. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan dikerjakan. Kelompok 5. Ayo Mas, rapi Mas, masuk Mas, gak apa-apa Mas. Silakan dihitung terkait biaya yang sudah kita kerjakan. Silakan dihitung. Silakan dikerjakan. Ayo agak sini, Mbak. Sini agak sini. Agak sini. Yang sini agak sini, agak maju, agak maju. Agak maju, agak maju. Silakan. Agak maju. Silakan dikerjakan. Ada kesulitan? Maju Mas, maju Mas. Ya, dikerjakan. Lima. Kelompok berapa ini? 3 ya? 5 orang? 4 orang? 4. Ini kelompok? 4. Kelompok? 4 orang.
Nanti untuk masing-masing kelompok maju ke depan ya, mempresentasikan hasil diskusi teman-teman. Ditulis terlebih dahulu, kemudian dipresentasikan. Ada kesulitan? Kelompok 1 ada kesulitan? Kelompok 3 ada kesulitan? Ini kelompok 4 ada kesulitan? Kelompok 5 terakhir ada kesulitan? Mboten, Pak. Apa? Ya? Sudah. Ya, tunggu yang lain ya. Ya, ditulis terlebih dahulu hasil diskusinya, kemudian dipresentasikan. Paham? Sudah, ya tunggu ya sebentar lagi dari kelompok yang lain. Ya, yang sudah berapa kelompok? 1, 2, 3. Tinggal menunggu kelompok berapa? Belakang kelompok berapa? 5. Depannya 4. Oke, perhatikan, silakan masing-masing kelompok menuliskan hasil diskusinya di papan tulis, kemudian dipresentasikan. Kelompok urut apa Bapak pilih? Bapak pilih. Oke, kelompok 2 terlebih dahulu, silakan. Semuanya maju. Semuanya maju. Siapa yang menulis? Silakan. Silakan. Sini Bapak bagi biar nanti sebagai pembanding ya. Silakan kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kecil-kecil aja. Silakan. Silakan. Sana Mas, depan Mas. Kelompok lainnya silakan menyimak, disimak, dilihat. Sana Mas. Ke sana Mas.
Ya, ditulis, baca. Kelompok 2 memproduksi apa? Nugget, ya. Perhatikan kelompok pertama. Perhatikan. Kelompok 5 diperhatikan. Diperhatikan ya. Mana hasilnya? Silakan dibacakan menghadap ke sini. Teman-teman disimak, silakan. Ya, silakan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dibaca. Akan dibaca. Jadi, dari diskusi kami, Bapak usulkan tadi
mencapai 271.000. Sedangkan harga pokok produksi atau unit output adalah 152 meter. HPP kedua sama dengan total biaya 241. HPP kedua sama dengan 271.000 dibanding 160 sama dengan 1.800 terus 6,67. Jadi HPP 1,2 adalah 187. Terus Harga jual dengan keuntungan 50%, terus menjual tambahan 50% keuntungan 50%. terus jadi harga jualnya berapa hasilnya? 202.710. Oke. Terima kasih. Beri aplausnya untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 1, silakan. Agak cepat. Diperhatikan. Silakan sini Mbak, Mas. Nah. Persiapan kelompok selanjutnya, kelompok 4 disiapkan. Oke, cukup. Silakan langsung dipresentasikan. Cukup. Semuanya menghadap ke sini. Kelompok berapa ini tadi? 1. Silakan dipresentasikan. Salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibaca. Dibaca. Harga pokok produksi atau unit output 102 HPP per buah total biaya 100. HPP per buah dengan 173.000 bagi 100 sama dengan 1.750. Jadi HPP 1 buah nugget sama dengan 1.730. Harga
harga jual dengan keuntungan 50%. Rumus harga jual sama dengan HPP tambah 50% kali HPP. Keuntungan dengan 50% kali 1.730 sama dengan 865. Harga jual 1.730 sama dengan 800 tambah 865 sama dengan 2.595. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Persiapan untuk kelompok 5, setelah itu kelompok 3. Oke, bagus. Silakan dipresentasikan. Bagus. Oke, silakan dipresentasikan. Nah, silakan memberi salam. Ayo salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Biaya produksi, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Ayo silakan. Ayo. Silakan. Silakan. Silakan, silakan. Persiapan kelompok terakhir, kelompok 3.
Oke, silakan dipresentasikan. Silakan dipresentasikan. Salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maka keseluruhannya adalah itu Cukup? Oke. Silakan disalam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir. Silakan. Nang, mohon disimak. Betul. Terus. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dipresentasikan, disampaikan. Silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan. Silakan. Terus. Hai Mbak. Gantian yang keras. Oke, terima kasih. Silakan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itulah hasil diskusi kelompok teman-teman. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing, ditata.
Perhatikan, ya perhatian. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan semuanya teman-teman untuk berdiri. Silakan ikuti videonya. Silakan diikuti. Silakan diikuti. Nah, oke. Baik, ya. Bentar. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Berikutnya, mari kita refleks sebentar. Kita akan bermain Kahoot. Silakan dipersiapkan ponselnya, HP-nya. Boleh dibuka. Bentar ya. Bapak koneksikan dulu. Bisa? Apa? Punya Dwiki nyambung? Apa? Apa?
Bentar ya. Oke, pada intinya nanti itu permainan di dalam Kahoot itu apa? Materi yang Bapak sampaikan ya. Sudah paham nggih apa yang disampaikan Pak Mi tadi? Terkait apa tadi? Biaya produksi. Ya, tadi teman-teman sudah menghitungnya. Di balasannya kita pada kesimpulan. Dapat kita simpulkan bersama yaitu dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kebutuhan dan unsur yang mempengaruhi produksi akan menghasilkan yang namanya biaya. Apapun itu, ketika teman-teman akan melakukan suatu produksi, pasti membutuhkan yang namanya biaya untuk memperoleh hasil produksi. Bisa dihitung setiap unit produksi atau biaya pokok produksi dalam bulan tertentu. Target apa teman-teman, yang target outputnya itu berapa butir teman-teman yang akan dihasilkan, itu bisa dihitung. Dalam melakukan perhitungan haruslah merunut apa saja yang dilalui dalam proses produksi sehingga barang bisa dihasilkan. Jangan hanya menghitung pada biaya langsung saja dan pasti, tapi juga ada biaya yang tidak langsung. Pun demikian ada yang namanya biaya overhead, agar memastikan tidak ada yang terlewat dalam perhitungan. Tuh. Jadi seorang pelaku usaha itu harus rinci. Apapun pengeluarannya itu harus rigid. Okay? Jangan sampai tidak dicatat, nanti saja, akhirnya lupa, akhirnya bingung ya. Nanti teman-teman sebagai pelaku usaha harus detail dalam pencatatan keuangannya. Baik teman-teman, tibalah kita pada saat refleksi. Silakan teman-teman, bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini? Itu ada motion, silakan nanti Bapak bagikan, teman-teman tulis, dicatat itunya. Kemudian apa tantangan terbesar dalam materi biaya produksi? Terakhir tuliskan atau ekspresikan perasaan setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Ini Bapak bagikan, nanti bisa ditempel. Silakan ditulis. Silakan. Oh sudah. Silakan
ditulis sesuai dengan perasaan teman-teman masing-masing. Baik, sudah. Silakan ditempelkan sesuai mesinnya. Silakan ditempelkan di papan sesuai mesinnya. Ayo. Oke, silakan duduk kembali dengan tertib. Oke. Terima kasih sudah memberikan refleksi teman-teman sebagai pertimbangan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya silakan ketua kelas kita akhiri memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya terkait tentang perhitungan pajak. Silakan keluar tertib dari baris ini. Sebelumnya nggih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baris ini urutan tertib yang tertib. Silakan, ayo silakan. Terima kasih. Silakan.